Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian pagi ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Perlu kita bersyukur di masa pandemi COVID ini, meskipun kita masih di suatu situasi pandemi COVID, kita semuanya masih diberikan karunia nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya terus akan sehat ya. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, sudah kita agendakan bahwa pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita, yaitu tentang pembekalan untuk Bapak dan Ibu tentang kurikulum sekolah penggerak ya. Nah, tapi untuk sesi kali ini kita akan fokus ke materi tentang capaian pembelajaran, gitu ya. Baik, untuk memulai sesi kali ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, jaringannya juga bagus, kemudian membawa hasil yang baik. Kita bisa pimpin doa ya, minta tolong Pak Subadi untuk memimpin doa Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Marilah sebelum kita melaksanakan aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar. Mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Kadiman. Monggo dilanjut. Iya, terima kasih Pak Subandi atas doanya. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah SWT. Baik, Ibu dan Bapak, untuk menghangatkan suasana seperti yang sudah-sudah, kita biar fresh, biar relax, kita is breaking dulu. Tugas hari ini siapa? Bu Iin atau Bu Indra? Saya Pak, Bu Iin. Bu Iin ya, mangga sok, mangga atuh. Baik, teman-teman, is breaking-nya tidak dengan nyanyi lagi hari ini, tetapi dengan sebuah gerakan tangan kita, tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kanan kita diputar sampai hitungan 4, kemudian tangan kiri diputar sampai hitungan 4. Setelah itu kembali ke tangan kanan, hitungan sampai 3, tangan kiri sampai 3, berikut sampai tuntas hitungan 1. Siap? Ya. Ya. Oke, dimulai 1, 2, 3. Putar tangan kanan. 1, 2, 3, 4. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4. Yang kanan 1, 2, 3. Yang kiri 1, 2, 3. Yang kanan 1, 2. Yang kiri 1, 2. Yang kanan 1. Yang kiri 1. Yes. Iya. Terima kasih Bu Iin, suasananya menjadi hangat. Mudah-mudahan kehangatan suasana pada pagi hari ini membuat kita menjadi semakin fresh ya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk sesi hari ini. Mohon izin saya akan mengantarkan Bapak dan Ibu bersama-sama membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Mohon izin saya share screen ya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah di layar Bapak dan Ibu sudah muncul tayangan saya? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Bapak dan Ibu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran, di mana di setiap sekolah pasti kegiatan inti itu adalah pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Nah, supaya pembelajaran ini tidak melenceng, supaya terarah, maka perlu dibuat alurnya, alur tujuan pembelajarannya. Nah, untuk pembahasan alur tujuan pembelajaran ini, Bapak dan Ibu, kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, yang biasa disingkat dengan CP. Di dalam kurikulum sekolah penggerak dikenal dengan istilah CP. Yang kedua, dari capaian pembelajaran itu kita breakdown lagi
menjadi alur pembelajaran yang disingkat dengan AP. Nah, kemudian dari alur pembelajaran itu, maka kita akan lanjutkan lagi pembahasannya tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran atau disingkat dengan TP. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, baik, sekarang kita akan coba mau mulai membahas tentang capaian pembelajaran. Ini adalah hal yang baru menurut saya, tapi juga barangkali juga Bapak dan Ibu juga menurut Bapak Ibu juga barang baru gitu. Nah, saya ingin tahu dulu nih, pernah mendengar nggak istilah capaian pembelajaran atau CP itu gitu? Mungkin Pak Subandi sudah pernah dengar dengan istilah capaian pembelajaran ini, Pak? Sudah, Pak. Ya. Ya gimana Pak? Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Jadi sampai sejauh mana capaian itu ketika anak mengikuti kegiatan pembelajaran. Mungkin begitu? Ya, keren. Jempol untuk jawaban Pak Subandi. Keren betul. Jempol. Jadi yang namanya capaian pembelajaran itu atau disingkat dengan CP, betul apa yang disampaikan Pak Subandi adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Begitu ya. Nah, kemudian fase-fase itu kita bagi menjadi 6 tahapan, yaitu fase A sampai dengan F, ya, yang meliputi dari seluruh jenjang, dari pendidikan sekolah SD, SMP, dan SMA. Nah, sekarang kurikulum sekolah penggerak ini bedanya dengan kurikulum yang terdahulu itu di mana di capaian pembelajaran itu, kalau dulu capaian pembelajaran itu terpisah antara komponen-komponen itu Bapak dan Ibu, antara dimensi pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Nah, di sini di kurikulum sekolah penggerak ini dilebur jadi satu, ya, antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan, gitu ya. Itu bedanya. Kalau yang terdahulu rumusan tujuan pembelajarannya dirumuskan masing-masing. Oh, ini yang aspek pengetahuan rumusnya apa? Rumusannya apa? Yang keterampilan rumusannya apa? Yang sikap rumusannya seperti apa? Gitu ya. Itu. Nah, tapi untuk yang di kurikulum sekolah penggerak ini kita lebur jadi satu, menjadi satu kesatuan, gitu ya. Baik, Ibu dan Bapak, dari capaian pembelajaran ini kemudian bisa dideskripsikan dalam bentuk sikap, ya, dalam bentuk sikap. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran itu menjadi acuan kepada kita sebagai seorang guru untuk bisa memberikan gambaran bagaimana deskripsi keberhasilan anak dalam mempelajari sesuatu hal. Itu di dalam capaian pembelajaran. Gitu ya. Nah, pengintegrasian tersebut juga disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan juga karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila kemarin sudah disampaikan oleh Pak Subandi, bagaimana cara mewujudkannya, ciri-cirinya profil pelajar Pancasila apa, sudah dibahas tuntas kemarin. Ya, nah, kemudian capaian pembelajaran itu juga dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang, ya, bukan per tahun atau per waktu tertentu gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana capaian pembelajaran itu di tingkat PAUD. Apakah ada bedanya dengan di tingkat yang lain, seperti di SD, di SMP, di SMA, di SMK. Mungkin Bu Iin ada pendapat bagaimana capaian pembelajaran untuk di tingkat PAUD itu, Bu? Capaian pembelajaran di tingkat PAUD tentunya harus disesuaikan dengan fase perkembangan itu sendiri. Kalau untuk di PAUD khususnya di TK yaitu adanya kelompok A dan kelompok B. Jadi sebelum kurikulum yang sekarang, kurikulum sebelumnya itu fase
fase-fasenya itu berdasarkan usia kelompok A dan usia kelompok B. Nah, itu disesuaikan dengan fase-fase kelompok A, kelompok B. Akan tetapi yang saya ketahui sedikit perkembangan kaitan dengan kurikulum sekolah penggerak, selain fase-fase, kita harus memperhatikan pula capaian perkembangan ini sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Contoh, misalkan anak usia kelompok B usianya 5 sampai 6 tahun, tetapi masih memiliki karakteristik usia kelompok A, seolah-olah kemampuannya seperti anak usia kelompok A itu kelas 4 sampai kelas 5. Nah, untuk itu seorang guru harus bisa menyesuaikan kepada karakteristik anak tersebut. Materi-materi yang disampaikan jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan materi yang ada di kelompok B, tetapi berikanlah capaian pembelajaran ini yang kelompok A sesuai dengan kompetensinya dan kemampuannya walaupun usianya sudah usia kelompok B. Itu sedikit gambaran, Pak. Keren. Jempol jawaban Bu Iin. Nah, Jempol. sekarang ciri khas untuk TK itu kan kaitannya dengan aspek pengembangan. Nah, saya ingin dengar nih, Pak Subadi, barangkali bagaimana kaitannya antara capaian pembelajaran itu dikaitkan dengan aspek perkembangan, Pak? Atau mungkin Bu Indra barangkali? Baik, Pak, menambahkan dari yang Bu Iin tadi, kalau hubungannya dengan ya, bentar, Pak. 6 aspek perkembangan. Kalau di TK itu kan tujuan pembelajaran itu kan selalu dikaitkan dengan capaian 6 aspek perkembangan ya. Ya. Boleh saya menjawab? Oke, Bu Iin, monggo silakan. Di TK itu capaian perkembangan itu ada di dalam 6 aspek perkembangan. 6 aspek perkembangan itu salah satunya yaitu mulai dari bahasa, kognitif, sosial emosional ya, fisik dan motorik, seni dan moral dan agama. Itu menggunakan kurikulum 2013. Yang saya dengar kembali, Pak, mohon maaf, yang saya dengar kembali nanti di sekolah penggerak ini aspek perkembangannya berubah menjadi 5. Nah, seni terintegrasi ke 5 aspek perkembangan. Seni hilang, tetapi seni itu sendiri sudah terintegrasi ke aspek-aspek perkembangan yang lainnya. Itu saja. Keren. Jempol jawaban Bu Iin. Itu yang saya inginkan jawabannya. Pak Bandi sepaham dengan pendapat Bu Iin atau mungkin ada tambahan atau cukup? Baik, Pak. Terima kasih. Saya sependapat dengan yang Bu Iin sampaikan tadi, bahwa memang dari aspek perkembangan ya tadi ya. Ya. Aspek perkembangan ada kognitif, sosial, emosi, bahasa, fisik, dan motorik serta seni. Ini ciri khas pembelajaran untuk anak PAUD. Namun itu juga menjadikan modal ketika anak itu akan belajar ke jenjang berikutnya. Mungkin begitu? Keren, jempol jawaban Pak Sunandi, saling melengkapi Bapak Ibu. Luar biasa. Ternyata pemahaman Bapak dan Ibu terkait dengan capaian pembelajaran yang akan kita bahas sudah luar biasa. Nah, sekarang dari capaian pembelajaran itu, bagaimana dengan durasi capaian pembelajaran untuk setiap fasenya? Untuk fase A, fase B, fase C, sampai dengan fase fase E gitu ya, sama atau tidak? Siapa yang akan memberikan tanggapan? Bu Indra barangkali? Ya, dari beberapa fase itu tidak akan sama, Pak, fase-fasenya, karena memang di dalam kegiatan capaian pembelajaran itu ditentukan dengan peserta didik di kelas itu, Pak, yang sama. Jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Jadi masing-masing fase pasti akan berbeda pada fase yang berjenjang di atasnya. Karena hal ini juga sama, Pak, disesuaikan dengan tahap capaian belajar yang dengan istilah yaitu teaching in the right level, Pak, yaitu mengajar pada tahapan tingkatan yang sesuai. Jadi setiap pengajar itu menyampaikan pada setiap fase
khususnya untuk fase A, itu pasti akan berbeda dengan fase yang berikutnya. Karena itu jenjangnya sudah berbeda. Mungkin itu Pak Kardiman. Jempol, jawabannya luar biasa. Jawaban Bu Indra. Baik. Nah, capaian pembelajaran itu ketika sudah kita rumuskan, lalu akan kita tuju kan begitu ya, maka perlu suatu jalan, maka kita sebut dengan alur pembelajaran yang biasa disingkat dengan AP. Bapak dan Ibu, ada yang akan memberikan gambaran apa itu AP atau alur pembelajaran? Alur pembelajaran, alur pembelajaran. Oh, Bu Indra, monggo ya. Silakan. Alur pembelajaran atau lebih disingkat ya, itu sebetulnya kalau penyingkatan kan hanya untuk mempermudah ya Pak ya, dalam sebuah ya. Nah, kalau AP itu tujuannya untuk pembelajaran yang disusun secara sistematis Pak, karena alurnya itu harus ada arah, mau kemana, mau dibawa kemana ini. Nah itu harus secara logis Pak, alur itu harus dibuat secara logis, berdasarkan dengan fase-fase secara berurutan. Nah, dari mulai awal hingga pada akhir fase itu sendiri. Misalnya dari fase yang pertama itu diawali sampai berakhir itu harus berurutan. Tidak boleh seperti yang Pak Kardiman sampaikan, misalnya kita menuju ke Bandung, tapi kita bisa berbelok. Nah, mau ke Bandung harusnya lewat Cipali, kok macet di sana. Nah itu boleh kita arahkan ke yang lain, tapi dengan alur yang sama, tujuan yang sama. Karena kita harus mengejar capaian pembelajaran melalui alur. Terima kasih Pak Kardiman. Keren, luar biasa. Nah, ketika kita sudah menetapkan alur pembelajaran, maka kita akan mencoba untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu, gitu ya. Nah, di dalam tujuan pembelajaran itu yang terbiasa itu memuat 3 aspek ya, Bapak dan Ibu. Ada 3 kompetensi, yaitu dimensi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam tujuan pembelajaran itu ketiga-tiganya harus dilebur jadi satu untuk kurikulum yang sekolah penggerak ini. Berbeda dengan kurikulum yang kemarin. Kalau kurikulum kemarin itu berdiri sendiri, pengetahuan diukur dengan alat ukur sendiri, keterampilan diukur dengan alat keterampilan sendiri, sikap juga diukur dengan alat ukur sendiri. Nah, di dalam sekolah penggerak ini itu alat ukurnya jadi satu. Ya, tujuan akhirnya itu adalah bermuara ke dalam perwujudan terciptanya profil pelajar Pancasila yang kemarin sudah dikupas habis oleh Pak Subandi. Begitu ya. Nah, baik, Bapak dan Ibu, di dalam tujuan pembelajaran itu minimal ada 3 aspek ya. Ada 3 aspek, yaitu yang dimaksud dengan kompetensi, konten, dan juga variasi. Di dalam tujuan pembelajaran harus memuat 3 itu, gitu ya. Nah, apa itu kompetensi? Tadi sudah dibahas, gitu ya. Seperangkat pengetahuan yang akan dicapai atau ingin dikuasai oleh peserta didik, gitu ya. Kemudian konten. Nah, konten itu apa? Konsep utama yang perlu dipahami di akhir 1 unit pembelajaran, gitu ya. Nah, variasi. Nah, itu dengan cara berpikir tingkat tinggi, gitu ya. Ketercapaiannya dengan cara apa? Berpikir apa? Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, tugas Bapak dan Ibu sekarang adalah bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran yang mampu memuat 3 aspek ini. Ada kompetensinya, ada kontennya, ada variasinya. Kalau dulu tujuan pembelajaran itu kalau tidak salah, itu kan dulu memuat ada 4 unsur ya, ada ABCD yang disingkat dengan ABCD. Ada yang ingat barangkali ABCD itu singkatan dari apa? Audien. Ya, A-nya audien, Bu Indra. Terus? Ya, B-nya behavior. Ya.
C-nya komisioner. Ya. D-nya degree. Nah, itu untuk kurikulum yang terdahulu. Di kurikulum sekolah penggerak tujuan pembelajaran kita kupas lagi, kita sederhanakan menjadi hanya memuat 3 aspek. Ya. Nah, baik Bapak dan Ibu. Akadiman sedikit. Akadiman boleh sedikit. Ya, berarti untuk tujuan pembelajaran ini adalah yang terdiri dari kompetensi, konten, dan variasi ini yang akan digunakan sebagai tujuan pembelajaran dari program sekolah penggerak ya Pak ya. Betul, keren. Nah, ini yang menggantikan ABCD tadi ya Pak ya. ABCD tadi ya. Betul. Ya. Oh iya ya. Ya. Terima kasih Pak. Baik, Bapak dan Ibu tugasnya jelas ya. Nah nanti kita akan break room, kita akan mencoba merumuskan tujuan pembelajaran yang memuat 3 komponen tadi, 3 unsur tadi, kompetensi, konten, dan variasi. Nah nanti hasil diskusi akan kita bahas bersama-sama, kita akan masuk lagi ke ruang utama. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Cukup Pak. Cukup ya, cukup jelas ya. Baik, kalau begitu kita breakout room. Kemudian Bu Iin di kelompok 1, Pak Bani di kelompok 2, Bu Indra di kelompok 3. Silakan berdiskusi untuk membuat rumusan tujuan pembelajaran yang nanti akan kita presentasikan di sesi berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.